Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Daniel pasalnya yang kedua ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-49 di bawah perikop mimpi Nebukadnezar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, yang mengasihi kami, mencintai, memelihara kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami. Itu berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk kami menikmati hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin hari-hari kami ini agar kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membaca salah satu ayat dari Daniel pasal 2 ayat yang ke-47. Demikian. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pangkat, jabatan, kekuasaan bukanlah segala-galanya. Seperti ada pepatah, orang mengatakan di atas langit masih ada langit lagi. Apa artinya ini? Berarti segala sesuatu itu sangat terbatas. Kekuasaan, ya, kesanggupan, ya, takhta itu sangat terbatas. Di dalam nas kita hari ini menceritakan bagaimana Nebukadnezar, Raja Babel itu sangat berkuasa. Namun demikian, ketika dia mendapat mimpi, karena diyakini pada masa itu mimpi merupakan rahasia, ya, untuk mengungkapkan rahasia atau nubuat untuk sesuatu yang di masa mendatang. Dan mimpi raja ini membuat dia gelisah. Terlebih-lebih lagi, tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan arti dan makna mimpi itu. Sehingga mungkin dia sudah frustasi, akhirnya melalui bawahannya Airok diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang bijaksana di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata orang buangan atau orang yang telah dibawa dari Yehuda dibawa ke Babel, yaitu mereka Daniel dan kawan-kawannya, mampu, secara khusus Daniel mampu mengungkapkan rahasia atau makna dari mimpi Raja Nebukadnezar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Daniel dalam perjuangannya menegakkan identitasnya, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang meyakini Allah itu maha di atas segala-galanya. Ya, kita tahu bagaimana riwayat Daniel dan kawan-kawannya. Dia ditindas, bahkan sampai dibuang di gua singa. Tetapi Allah tidak membiarkan dia begitu saja. Melalui peristiwa mimpi Raja Nebukadnezar.
Daniel diangkat berkuasa di negeri Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Daniel membawa Daniel kepada satu posisi yang sangat luar biasa. Karena Raja Nebukadnezar, dia tidak mampu untuk memahami tentang mimpi itu. Dan orang-orang yang menurut dia bijaksana juga tidak mampu. Hanya Daniel yang dapat mengungkapkan itu semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada Raja Nebukadnezar dan Daniel ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita hari ini. Kalaulah posisi kita sebagai Nebukadnezar, artinya kita berkuasa, kita punya pangkat kedudukan, mari kita waspada. Mari kita harus berhati-hati. Karena dalam posisi itu seringkali membuat kita sombong. Seringkali kita membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan segala yang kita miliki. Nah, tapi ingat tadi yang pepatah yang saya katakan bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Daniel dalam perjuangannya, dia tetap menegakkan kebenaran, dia tidak menyerah pada tekanan, pada aniaya, pada ancaman. Dan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang yang sangat berkuasa di negeri Babel pada saat itu, setelah Raja Nebukadnezar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri bahwa seringkali di dalam hidup ini kita bersikap sombong, bersikap tidak merendahkan diri, bersikap menganggap orang yang lebih rendah. Mari itu kita buang jauh-jauh. Karena apa? Nebukadnezar menjadi saksi, menjadi bukti bahwa kesombongan tidak dapat diandalkan, kekuasaan tidak dapat diandalkan. Daniel yang terus bertahan, yang terus mempertahankan keyakinannya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Walaupun ada ancaman, walaupun hidup dalam penindasan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Daniel diangkat sendiri oleh Allah yang Maha Kuasa itu, dalam posisinya menjadi orang yang berkuasa di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup memang, ada orang katakan hidup ini bagaikan kaki roda, bagaikan roda. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Dia selalu berputar. Kalau kita sadar kehidupan seperti itu akan terus berputar. Ketika kita ada di atas, marilah kita juga mengingat orang-orang yang di bawah kita. Ketika kita ada di bawah, marilah kita juga tetap bersyukur, karena pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena rahasia terbesar dalam hidup ini
adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Daniel sebelum dia mengungkapkan rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar, dia berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta petunjuk kepada Tuhan. Sehingga hasilnya Tuhan menunjukkan semua rahasia yang tidak dapat ditunjukkan atau dibuktikan oleh orang lain. Hanya orang yang selalu meminta kepada Tuhan. Dan yakinlah, ketika kita selalu meminta petunjuk kepada Tuhan, meminta rahmat dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, maka saatnya ketika dalam situasi tertentu, Tuhan akan memberikan itu. Biarlah kita selalu setia untuk mengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang lalu yang selalu setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.